Oke Sobat Viewer, kali ini saya akan review sebuah film Bollywood yang sangat menghiris hati berjudul Bihu. Dirilis pada tahun 2016. Film ini berbeda dengan film Bollywood lainnya yang identik dengan nyanyian-nyanyian dan tarian-tarian seksi. Mengisahkan seorang anak balita berumur 2 tahun yang terjebak di sebuah apartemen bersama ibunya yang tanpa disadari bahwa ibunya telah meninggal dunia karena bunuh diri. Sedangkan ayahnya sedang pergi ke luar kota karena urusan pekerjaan dan untuk menghadiri konferensi. Karena tidak ada siapa-siapa lagi kecuali mayat ibunya, dia melakukan semua aktivitas kesehariannya sendiri demi untuk mempertahankan hidupnya. Mulai dari makan, minum, dan lain sebagainya. Seperti apa alur cerita filmnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Terlihat Bihu terbangun dari tidurnya di pagi hari dan membangunkan ibunya karena haus pengen mimi. Akan tetapi ibunya tidak jua kunjung bangun sehingga dia berinisiatif untuk mengambil minum sendiri. Nampak juga kondisi rumah penuh dengan hiasan-hiasan balon karena tadi malam telah mengadakan pesta ulang tahun untuk Bihu. Bihu pun menuruni tangga rumahnya dan menemukan koran pagi untuk ibunya. Ketika hendak mengantarkan koran tersebut untuk ibunya, Bihu mendapati keran air yang masih terbuka. Bihu lalu mengambil sebuah bangku untuk pijakan dan mencoba untuk menutup keran tersebut. Akan tetapi karena tangan Bihu tidak sampai untuk meraih dan menutup keran tersebut, Bihu pun akhirnya membiarkan keran air mengalir. Sesampainya di kamar, Bihu memberikan koran kepada ibunya dan membangunkan ibunya, tetapi ibunya tidak jua kunjung bangun. Sebuah ponsel di atas lemari berbunyi. Bihu mengambil bangku dan mencoba mengambil ponsel itu. Akan tetapi dengan bantuan bangku, Bihu masih belum cukup sampai untuk mengambil ponsel tersebut. Karena ibunya tak jua kunjung bangun, Bihu ke kamar mandi menggosok gigi dan sendiri. Ternyata dia belum bisa memakai celana sendiri, hingga dia minta bantuan pada ibunya yang masih tergeletak di tempat tidur. Bihu pun menangis karena ibunya tetap saja tidak mau bangun. Tiba-tiba ada sebuah botol obat yang terjatuh dari tangan ibunya. Ponsel di atas lemari kembali berbunyi. Kali ini Bihu berhasil meraih. Nampak suara ayahnya dalam ponsel yang marah-marah kepada Puja, ibu dari Bihu. Dia menelpon hanya ingin memberitahukan bahwa dia lupa untuk mematikan keran air dan setrika yang otomatisnya telah rusak. Melihat ibunya terluka, Bihu berinisiatif untuk memberikan salep kepada ibunya. Dia mencari salep itu ke meja rias ibunya. Pada cermin meja rias tampak tulisan yang telah ditulis menggunakan lipstik oleh Puja, ibu dari Bihu, untuk Gaurav, ayahnya Bihu. Yang intinya maksud dari tulisan tersebut, dia ingin berpamitan karena sudah tak sanggup lagi hidup dengannya. Jadi dari sinilah bisa disimpulkan bahwa ibunya Bihu telah meninggal karena bunuh diri. Bihu yang masih balita sama sekali tidak mengetahui dan menyadari hal itu. Yang dia tahu bahwa ibunya masih tertidur pulas. Setelah mendapati salep, Bihu mengusapkan ke wajah ibunya dan juga dia bermain-main dengan salep itu dengan melumurkan ke seluruh wajah, tangan, dan kakinya sendiri. Pandangan Bihu tertuju pada asap mengebul dan asap itu berasal dari setrikaan yang masih menyala. Saking polosnya, Bihu menyentuh setrikaan panas tersebut dan dia menangis keras.
sampai tertidur pulas di atas mayat ibunya. Ketika terbangun, Pihu mencoba membangunkan ibunya yang telah meninggal karena dia lapar dan ingin minum susu. Akan tetapi, tidak ada respon sama sekali dari ibunya. Pihu pun mengambil sendiri botol susunya di atas lemari, tetapi terjatuh dan tumpah ke lantai. Saking laparnya, Pihu mencoba memanggang roti sendiri. Karena dia tidak tahu cara menggunakan mesin microwave, alhasil rotinya pun gosong. Lalu dia menyalakan kompor dan memanggang menggunakan nyala api dari kompor. Dan hasilnya pun sama, roti tersebut terbakar dan gosong. Usahanya sia-sia. Dia membuka kulkas dan disitulah akhirnya dia mendapatkan makanan. Pihu makan dengan lahapnya, mengeluarkan semua isi dalam kulkas dan bermain-main dengan kulkas tersebut sampai akhirnya dia terkunci di dalamnya. Sementara tidak ada siapa-siapa lagi di sana yang dapat menolong Pihu. Pihu berusaha keras agar bisa keluar dari kulkas. Sampai akhirnya dia berhasil dan menjatuhkan semua botol yang ada di atasnya. Ponsel kembali berdering, telepon dari ayahnya. Pihu berhasil mengambilnya dari kolong lemari. Pihu hanya mengatakan kepada ayahnya bahwa ibunya masih tertidur. Halo. तो मेरा फोन 2 घंटे तक स्विच ऑफ रहेगा. सिर्फ इतना पूछना था कि तुमने प्रेस को बंद कर दिया है. Hello. Pihu kesepian, dia membawa boneka dan memanggil teman-temannya dari balkon rumahnya. Saat ingin menunjukkan boneka ke teman-temannya, tak disengaja boneka itu terjatuh dan tersangkut di atas tali jemuran. Dengan susah payah, Pihu mencoba mengambil bonekanya sampai-sampai dia naik ke atas tralis balkon sambil berteriak memanggil teman-temannya. Ponsel kembali berdering, ayah Pihu menelpon. Pihu langsung turun dan mengangkat telepon dari ayahnya. Sedikit percakapan dengan ayahnya, dan ayahnya mengabarkan bahwa dia akan pulang besok. Scene pun berpindah. Pihu yang kembali merasa lapar membangunkan dan memohon kepada ibunya untuk memberi makanan. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah botol berisi cairan pembersih lantai yang dianggap itu adalah susu. Untung saja cairan itu tumpah ketika Pihu sedang menuangkan ke botol susunya. Ada mama duduk pilado. Keadaan semakin kacau. Lantai bawah berantakan dan tergenang air dari keran yang meluap, yang mengakibatkan Pihu jatuh terpleset. Setelah mendapati makanan, Pihu membawanya ke kamar bersama ibunya. Sesekali dia menyuapi mayat ibunya yang kini telah mengundang datangnya lalat.
Tidak hanya itu, Pihu juga mengambil dan makan obat tidur ibunya yang berserakan di lantai. Tidak butuh waktu lama, Pihu pun tertidur pulas dengan keadaan rumah yang berantakan dan tidak terkondisikan sehingga memicu untuk terjadinya kebakaran. Sementara Pihu masih terjebak di dalam rumah dan ayahnya tak jua kunjung pulang. Kebakaran pun terjadi. Gaurav, ayahnya pun pulang dengan penyesalan yang teramat sangat. हाँ पीयू कहाँ बेटा बेटा पापा मैंने दोनों घर बना दिया पापा मम्मा